Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Kali ini bersama saya, Natasha Maulidia, siap menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Siapa sih di sini yang nggak punya media sosial? Kayaknya hampir semua orang punya ya, apalagi kita sebagai anak muda. Tapi, apakah kita sadar bahwa media sosial juga bisa jadi tempat paling kejam kalau disalahgunakan? Salah satunya yang paling berbahaya adalah cyberbullying. Perundungan ini bukan hanya soal sakit hati. Dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami kurangnya kepercayaan diri, gangguan kesehatan mental, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bunuh diri. Seperti yang terjadi pada kasus baru-baru ini. Seorang influencer dirundung netizen Indonesia hanya karena warna kulit. Sampai-sampai dari kasus ini populer istilah aura maghrib, sebuah istilah bernada menghina warna kulit tertentu. Tepatnya, istilah tersebut mengarah pada orang yang memiliki warna kulit gelap. Tentu saja, istilah ini sangat bermasalah secara etika, apalagi ketika hal itu digunakan untuk mengomentari influencer dari daerah ataupun negara dengan warna kulit khas seperti Afrika. Perundungan digital menjadi isu penting, karena ini menjadi ancaman serius, tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Riset anti-bullying Dis the Label yang melibatkan 10.000 remaja menunjukkan bahwa 42% dari mereka mengaku pernah menjadi korban perundungan di Instagram. Lalu, apa saja sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai perundungan? Ada yang ngirim pesan atau komentar jahat, melakukan penghinaan atau pencorengan nama baik, atau body shaming, terus kayak nyebarin hoax. Tahun 2020, UNICEF menyebutkan bahwa perundungan adalah perilaku berulang yang bertujuan menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan korban melalui teknologi digital. Contohnya, pertama, menyebarkan kebohongan tentang korban. Kedua, memposting foto memalukan tentang korban. Ketiga, mengirim pesan mengancam atau menyakiti. Keempat, membuat akun palsu untuk menutupi identitas. Itu saya awalnya bingung juga ini awal maghrib maksudnya gimana. Ternyata itu artinya orang kulit hitam kan. Kalau di luar gitu kan rasisme dibilangnya niga gitu kan. Itu nggak boleh sih karena itu melanggar SARA juga sih. Katakan seseorang yang negatif gitu. Padahal itu kan sebenarnya sebenarnya maghrib itu kan waktu sholat. Sebenarnya itu positif gitu untuk mengingatkan kita untuk sholat. Terus juga maghrib itu kan senja. Sebenarnya tuh hal yang indah, tapi kenapa dikaitkan dengan hal yang negatif? Istilah ini tuh kayak sering banget dipakai buat ngejek penampilan seseorang yang kayak dianggap dia tuh kan kayak gelap atau orangnya kurang menarik, yang sering banget ngerujuk ke warna kulit atau penampilan secara generalnya lah. Dalam kasus penggunaan istilah aura maghrib, penghinaan yang tidak hanya bertuju pada subjek berkulit gelap, tapi juga dapat dikatakan istilah tersebut merendahkan waktu ibadah umat muslim. Berbagai kasus perundungan di dunia digital seharusnya membuat kita belajar, bukan hanya tidak berguna dan merusak hubungan sosial. Perundungan juga bisa merugikan diri sendiri, baik secara sosial maupun hukum. Selanjutnya berdasarkan pasal 71 ayat 2, menyebutkan pidana tambahan yang terdiri atas 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau 2. Pemenuhan kewajiban adat. Kemudian ketika berbicara mengenai pidana penjara anak, maka kita perlu memperhatikan pasal 81 Undang-Undang SPPA yang selengkapnya berbunyi, ayat 1, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Ayat 2, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah atau 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ayat 3, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Perundungan memiliki konsekuensinya sendiri. Maka, sebelum menulis sesuatu di media sosial, introspeksi dulu. Karena jejak digital itu nyata, dan hukum bisa menunggu Anda. Ayo bijak berkomentar. Jadi komentarlah dengan bijak. Mari kita bersama-sama menjadi warganet yang bijak dan bertanggung jawab dalam berkomentar. Saya Natasha Maulidia, pamit, sampai jumpa.